Selamat siang, perkenalkan nama saya Yusuf Bintang Octavian Senggolan dengan NIM 231061121019. Dan di sini saya ingin menjelaskan tentang materi hakikat konservasi hutan. Latar belakang, hutan punya peran penting. Peran penting hutan itu ada sumber air, udara bersih, dan rumah keanekaragaman hayati. Namun, ancaman seperti deforestasi, kebakaran, dan perubahan iklim membuat konservasi jadi sangat penting. Tujuan. Tujuan dari materi ini sebenarnya simpel, yaitu biar kita bisa ngerti pentingnya konservasi hutan. Jadi kita bahas pengertiannya, prinsip-prinsipnya, strategi yang bisa dilakukan, tantangan yang muncul, dan gimana cara mengukur keberhasilannya. Intinya biar kita semua paham kenapa hutan itu harus dijaga. Rumusan masalah. Rumusan masalah itu apa itu konservasi hutan, apa prinsip-prinsipnya, bagaimana strateginya, apa tantangan dan solusinya, bagaimana cara mengukur keberhasilan konservasi. Rumusan masalah dari latar belakang tadi muncul beberapa pertanyaan, misalnya, apa sih konservasi hutan itu, prinsip-prinsip dasarnya apa saja, strateginya gimana, di lapangan apa aja, tantangannya yang sering muncul, dan terakhir gimana cara tahu kalau konservasi itu berhasil atau enggak. Nah, di hakikat di slide selanjutnya ini hakikat konservasi. Konservasi artinya menjaga hutan supaya tetap ada dan bisa digunakan secara bijak. Bukan berarti tidak boleh dimanfaatkan, tetapi pemanfaatannya harus hati-hati. Kalau ngomongin konservasi artinya bukan cuma melestarikan hutan terus nggak boleh disentuh sama sekali. Konservasi itu menjaga hutan biar tetap ada, tapi itu juga bisa dimanfaatkan secara bijak. Jadi misalnya pohon bisa dipakai, tapi jangan sampai habis. Harus ada usaha buat ngerawat dan nanam lagi. Prinsip-prinsip konservasi. 1. Ada keberlanjutan, 2. Keanekaragaman hayati, 3. Pemanfaatan bijak, 4. Partisipasi masyarakat, 5. Keadilan antar generasi. Prinsip-prinsip konservasi. Prinsipnya ada beberapa dan semuanya nyambung ke kehidupan sehari-hari. Contohnya itu keberlanjutan. Keberlanjutan, apa yang kita pakai dari hutan harus bisa diganti lagi. Terus ada keanekaragaman hayati, flora dan fauna yang ada harus tetap dijaga. Pemanfaatan bijak, nggak berlebihan dalam menggunakan hutan. Terus ada partisipasi masyarakat. Warga sekitar hutan harus dilibatkan dalam perawatan hutan, karena di hutan itu adalah sumber dari pencaharian warga untuk terus melanjutkan keberlangsungan hidup. Lalu ada keadilan antar generasi. Hutan juga dihabisin sekarang, anak cucu juga butuh. Intinya kayak hutan itu jangan ditebang terus sampai rata, karena nanti ada anak cucu kita yang butuh untuk melakukan pemanfaatan di hutan itu. Lalu ada lanjut ke komponen hutan. Komponen hutan itu terdiri dari pohon, tanah, air, hewan, udara, dan iklim. Kalau salah satunya rusak, semua ekosistem itu ikut terdampak karena komponen dari komponen hutan ini, jika ada salah satunya yang misalkan kayak pohonnya itu habis semuanya, maka tanah, air, dan hewan-hewan udara itu akan terganggu. Hutan itu bukan cuma pohon di dalamnya, ada tanah, air, iklim, hewan, tumbuhan, semuanya saling terhubung. Kalau satu rusak, efeknya bisa nyebar. Contohnya, kalau hutannya gundul, tanah bisa longsor, air susah didapetin, hewan-hewan kalau kehilangan rumahnya, itu. Terus untuk strategi konservasi itu langsung taman nasional. Nah, strategi itu ada konservasi, ada taman nasional, contohnya. Terus kebun raya. Untuk restorasi itu reboisasi, rehabilitas hutan berbasis masyarakat. Langsung kalau strategi bisa macam-macam sebenarnya, tapi kalau yang langsung itu di tempat aslinya, contohnya taman nasional. Terus dipindahkan keluar habitat aslinya kayak kebun raya Bogor, perbaikan hutan rusak dengan reboisasi atau rehabilitas hutan masyarakat. Hutan masyarakat itu dikelola bareng masyarakat lokal supaya mereka juga dapat manfaat.
Kebijakan. Dalam kebijakan pemanfaatan hutan ini, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SDA. Terus ada Undang-Undang Nomor 41 1999 tentang Kehutanan. Lalu ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan. Lalu ada SDGs RED plus Konvensi Internasional. Kebijakan. Kalau negara kita sudah punya beberapa aturan. Misalnya Undang-Undang Nomor 5 yang tadi tahun 1990 tentang konservasi, Undang-Undang Kehutanan sampai Undang-Undang Lingkungan Hidup. Selain itu kita juga ikut aturan internasional kayak SDGs RED plus. Jadi konservasi ini nggak cuma isu lokal tapi juga mencakup ke global tentang masalah dari konservasi hutan ini. Terus tantangan. Nah, apa aja sih tantangannya itu? Nah, tantangan untuk konservasi ini ada deforestasi, illegal logging, konflik lahan, perubahan iklim, rendahnya kesadaran masyarakat. Tantangan di atas ini itu kayak masalah di lapangan memang banyak, ada deforestasi, penebangan liar, konflik lahan, sampai dampak perubahan iklim. Tantangan lainnya, masih banyak orang yang kurang sadar pentingnya hutan. Jadi kesannya hutan tuh kayak bisa terus dieksploitasi tanpa dipikirin jangka panjangnya, kayak misalkan ini hutannya kita gundulin aja karena nggak terlalu penting. Padahal itu hutan itu buat jangka panjang itu sangat penting. Terus ada inovasi GIS dan satelit pantauan hutan. Terus ada agroforestry, ada pemanfaatan hasil hutan non kayu, ada perdagangan karbon atau bisa disebut dengan carbon trading. Supaya masalah tadi bisa diatasi, ada beberapa inovasi, misalnya pakai satelit atau GIS buat memantau hutan, terus bikin sistem agroforestry biar hutan dan pertanian jalan bareng, memanfaatkan hasil hutan non kayu kayak madu atau rotan, sampai perdagangan karbon supaya hutan juga bisa kasih nilai ekonomi. Indikator keberhasilan, tutupan hutan meningkat, satwa langka bertambah, ekosistem lebih stabil, masyarakat sejahtera. Cara tahu indikator keberhasilan itu atau bisa dilihat dengan beberapa hal. Tutupan hutan makin luas, satwa langka populasinya naik, ekosistem lebih stabil, masyarakat sekitar hidupnya lebih sejahtera, dan target global seperti SDGs tercapai. Nah, dari kesimpulan materi yang saya sampaikan tadi, jadi konservasi hutan itu penting banget untuk jaga keseimbangan ekosistem. Prinsipnya ada keberlanjutan, keanekaragaman, dan keadilan antar generasi. Strateginya bisa lewat in situ, ex situ, restorasi, dan dukungan masyarakat. Tantangan memang banyak, tapi bisa dihadapi dengan inovasi dan kerjasama. Menutup. Terima kasih. Intinya kalau hutan kita rusak, manusia juga kena dampaknya. Jadi mari kita jaga hutan bersama-sama, bukan cuma buat sekarang tapi juga buat masa depan. Terima kasih.